Assalamualaikum Bu Estu. Waalaikumsalam Pak Saiful. Selamat pagi. Pagi. Bu Estu ini adalah Kepala SMP Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Dan kebetulan beliau ini adalah kepala sekolah saya. Walaupun sudah kenal Bu, ini perkenalkan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Ini Bu, terkait pengambilan keputusan, ini saya mau wawancara jenengan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Pertanyaan pertama langsung saja Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Pak Saiful, CGP angkatan 6 dan semoga sukses lulus ya. Selama menjadi kepala sekolah sudah 10 tahun saya Pak menjadi kepala sekolah di 3 sekolah. Ada beberapa hal yang harus memaksa saya kepala sekolah untuk membuat keputusan dari berbagai macam permasalahan. Kalau dulu saya belum tahu itu namanya apa, tapi masalah itu ternyata ada gitu ya. Ada terus sejak dulu ada. Nah, untuk mengidentifikasi kasus, ternyata kasus guru atau karyawan termasuk siswa itu ternyata beberapa hal ada kasus atau masalah yang sama. Saya akan mengidentifikasikan itu menjadi sebuah dilema etika itu bila, karena banyak pengalaman jadi menyimpulkan aja Pak, bila seseorang pegawai atau guru atau karyawan ataupun siswa itu memiliki kasus atau masalah yang dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama penting. Contoh, seorang guru harus mengajar di kelas pada jam ke-3 dan ke-4 misalnya. Tapi pada saat jam yang sama itu guru harus meninggalkan sekolah karena ada masalah yang lain. Misal putranya sakit. Nah, sebagai seorang orang tua itu kan harus mendampingi anaknya sakit. Nah, masalah itu ada Pak, ternyata setiap saat itu ada. Nah, itu yang saya identifikasikan karena dua-duanya benar. Oh, ini yang namanya dilema. Dilema itu harusnya milih salah satu kan, tapi ini dua-duanya benar. Tapi faktanya harus kita pilih salah satu, tapi dua-duanya harus bisa terlaksana. Nah, itu. Kemudian kalau rujukan moral, dan ini terjadi juga di 3 sekolah yang sudah saya pimpin, itu bila seorang pegawai, guru atau karyawan dan termasuk siswa memiliki kasus yang memang itu melanggar aturan yang sebenarnya, dan itu menyebabkan kepala sekolah kami harus mempertanggungjawabkan untuk membuat sebuah keputusan, dan itu sudah pernah saya lakukan. Itu cara mengidentifikasi. Oke, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, begini. Sebenarnya itu hal yang sulit untuk buat keputusan, namun sebagai pimpinan saya harus membuat kebijakan. Jadi saya sebut ini sebuah kebijakan, karena saya harus melakukan sesuatu yang membuat hal yang akan saya putuskan itu menjadi bijak untuk sekolah dan untuk guru atau karyawan atau siswa yang mempunyai dilema ini. Jadi misalkan kayak kasus yang tadi, guru harus mengajar pada saat itu, dan pada saat itu putranya sedang sakit. Ya, dia harus menemui putranya, memotivasi, menguatkan putranya. Maka saya harus membuat kebijakan. Guru itu saya izinkan menunggu putranya yang sakit pada hari itu,
Namun siswa yang kelas yang ditinggalkan juga harus tetap menerima pelajaran dengan cara guru memberikan tugas dan saya akan koordinasi dengan urusan kurikulum, kemudian kurikulum bersama guru piket nanti menentukan siapa yang menemui kelas itu. Jadi dua masalah ini tetap bisa terselesaikan maksudnya itu kan. Jadi anak ya dapat haknya untuk ditunggui ya pas mengajar. Terus yang putra yang di rumah sebagai orang tua bisa, karena pada jam yang sama ya, harus melakukan dua hal yang luar biasa ini Bu. Ya. Selanjutnya gini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebenarnya itu mengalir begitu saja, tapi karena ini pertanyaan penjaringan ada langkah-langkah, mestinya yang pertama saya akan mengidentifikasi masalah. Seberat apa sih masalahnya? Nah, itu harus kita identifikasikan. Kalau mohon maaf, masalahnya tidak terlalu benar-benar membutuhkan kehadiran guru atau karyawan itu, ya mungkin akan kebijakannya akan lain. Jadi satu, mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, saya akan langsung mencari solusi Pak, biasanya. Nah itu yang agak berat, karena begitu ada guru atau karyawan matur, saya saat itu juga saya harus secara spontan harus segera mencari solusi karena yang disebut dilema itu harus segera kita lakukan. Bagaimana dua hal itu bisa terlaksana dua-duanya. Setelah saya mencari solusi dan mendapatkan, maka saya membuat keputusan atau kebijakan untuk dilaksanakan. Oke, saya izinkan penjenengan menunggu putranya sakit, tapi siswa yang di kelas juga harus diberikan tugas. Begitu. Kemudian setelah itu terlaksana, yang keempat pasti saya evaluasi. Setelah kemarin guru itu saya beri izin untuk menunggu putranya, bagaimana ya kondisi kelasnya? Kacau enggak? Tugas bisa terselesaikan tidak? Itu saya evaluasi. Kata, selanjutnya Ibu ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah kebijakan kepala sekolah itu sendiri menurut saya. Ketika seorang kepala sekolah sudah berani membuat kebijakan, yang mana maaf dalam hal ini pasti ada satu hal yang sebenarnya ini menyimpang dari aturan karena guru tidak melaksanakan tugas mengajar. Ya. Namun kebijakan kepala sekolah ini adalah hal yang paling efektif karena apa? Dengan kebijakan dua hal atau dua kasus tadi bisa terlaksana walaupun yang di kelas mohon maaf tidak bersama guru mapel tersebut. Ya. Selanjutnya Bu ini tentunya dalam menjalankan kebijakan tadi ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan itu berat sebenarnya. Menurut saya tantangan ini ya kebijakan kepala sekolah itu sendiri, Pak. Karena kenapa saya sebut tantangan? Tidak semua kepala sekolah berani membuat sebuah kebijakan. Karena kebijakan itu tadi saya sampaikan ada di satu sisi itu sebenarnya melanggar aturan. Saya mengizinkan guru untuk tidak mengajar pada jam tersebut. Sebenarnya tidak boleh, Pak. Namun kebijakan itu akan menjadi sebuah tantangan dan saya akan bertanggung jawab. Contoh, bila orang tua di kelas tersebut bukan protes ya, bertanya lah, kenapa anak saya tadi kok pada jam mapel ini gurunya kok tidak, kok yang menunggu guru mapel lain. Nah, itu tantangan saya harus bisa menerangkan, menjelaskan kepada orang tua. Karena orang tua di SMP 1 langsung kritis-kritis Pak. Begitu ada masalah sedikit langsung japri begitu. Nah, saya akan menjelaskan ini tantangan menurut saya. Ketika sambut kebijakan saya harus berani mengambil risiko. Dan alhamdulillah ketika orang tua kita terangkan karena guru tersebut putranya sakit, harus opnam di rumah sakit, maka orang tua itu bisa menerima. Tapi karena sekarang zamannya sudah dengan teknologi, pelajaran yang di kelas tadi kan saya sampaikan anak-anak bisa bertanya kepada guru tersebut. Sekarang kan bisa Zoom, bisa dengan aplikasi. Jadi walaupun yang menunggui tidak guru mapelnya, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik.
Terus selama ini Bu, dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Khusus untuk dilema etika, Pak, saya selama ini yang saya lakukan langsung saya selesaikan pada saat itu. Jadi pada saat guru menyampaikan kasusnya bahwa saya Bu ada jam mengajar tapi saya harus menunggu anak saya opnam di rumah sakit, itu saya saat itu pula langsung saya harus memberikan jawaban atau solusi yang tadi saya sebut dengan kebijakan. Seberat apapun langsung, karena kalau sebuah dilema nggak bisa ditunda Pak itu Pak. Nggak bisa saya belajar, saya jadwalkan besok sudah opnam, ternyata sudah di rumah sakit ini kan gitu Pak ya, jadi langsung ya. Terus selanjutnya Ibu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada, karena kepala sekolah itu tidak pernah bisa bekerja sendiri ya, harus koordinasi dengan teman-teman di sekolah atau warga sekolah lainnya. Nah, yang selalu membantu atau mempermudah saya untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan adalah yang pertama pastinya para wakil saya, wakil kepala sekolah. Misal tadi, untuk urusan jam mengajar yang ditinggal, saya akan koordinasi dengan urusan kurikulum pastinya. Nah begitu, jadi saya langsung telepon bagaimana ini ada guru yang besok tidak bisa mengajar karena putranya opnam, itu langsung mereka oke Bu bisa, besok ada guru piket. Nah itu membantu saya dalam membuat sebuah kebijakan. Selain waka, faktor yang lain adalah kerjasama antar warga sekolah. Jadi gini, misalkan guru A meninggalkan kelas tadi ya jam 3.4 karena putranya sakit, berarti ada guru B yang harus saya tugaskan melalui urusan kurikulum atau guru piket itu menunggui kelas tersebut. Nah ini bila tidak ada kerjasama, sebuah koordinasi, komunikasi, maka tidak akan bisa terjadi. Guru itu akan pasti mikir ya Pak, rajaku kita mau bikin ya inilah apa. Tapi ketika kita ada komunikasi dan saya menyampaikan selalu pentingnya kerjasama dalam sebuah sekolah ini kan kita sebuah tim ya, satu tim, maka itu akan terlaksana dengan begitu. Ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Iya, sebenarnya banyak hal yang bisa saya terima selama 10 tahun ini menjadi kepala sekolah. Namun saya akan menyampaikan pembelajaran dari sebuah pengambilan keputusan untuk dilema etika ini adalah satu pendewasaan bagi saya sendiri. Jadi gini faktanya, saya menjadi kepala sekolah di sini di SMP Negeri 1 Lasem disebut sebagai orang yang dituakan. Namun faktanya saya bukan orang yang paling tua di sini, Pak. Kalau urutan itu saya berada di tengah. Banyak guru-guru atau karyawan yang lebih senior daripada saya atau lebih tua. Nah, itu akan Pak, mempengaruhi sikap kepala sekolah seperti saya yang lebih muda untuk memberikan kebijakan kepada beliau-beliau yang lebih senior atau lebih tua. Nah, ini yang saya dapatkan, saya peroleh dengan membuat keputusan, membuat kebijakan itu ternyata bisa lebih mendewasakan saya sebagai kepala sekolah yang harus bisa jadi tua Pak istilahnya ya, harus bisa jadi tua. Yang kedua, pembelajaran yang bisa saya terima adalah pentingnya sebuah kerja. Salam Pak Saiful Berbuat, monggo. Selamat sore. Ini Bapak ini Kepala SMP Negeri 3 Pamutan, Kabupaten Tuban. Ya betul. Ini sebelumnya perkenalkan Kang, saya Pak, ini CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Lasem. Ingin wawancara dengan Bapak
tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dilema etika. Ya, monggo, silakan. Yang pertama, ini Bapak. Selama ini bagaimana Bapak Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama saya menjabat di Kepala Sekolah di SMP 3 Umutan, kami untuk mengidentifikasi itu melibatkan semua pihak. Jadi melibatkan urusan wakil kepala sekolah. Jadi akan teridentifikasi ini apakah bujukan moral atau dilema etika, itu memudahkan itu. Selanjutnya Bapak ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih Pak Saiful. Ini sudah kami terapkan di sekolah. Kami setiap hari Sabtu ada namanya forum kasmaran. Forum kasmaran itu adalah komunitas belajar, pembahasan dan penuh perasaan dari hati ke hati. Jadi dulu waktu awal kami menjabat di SMP 3 Umutan, di saat guru saya panggil di ruang saya itu pada kaget, takut malah. Kok dipanggil kenapa? Setelah itu kami rombak bahwa hubungan kepala sekolah dan guru itu adalah hubungan sejajar, mitra, bukan lagi hubungan atas bawah. Terkait dengan tadi, untuk memutuskan sama-sama benar, saya mempunyai tim kecil, jadi ada urusan, ada wakil. Jadi sebelum kami membuat urusan besar di forum besar, kami membahas bersama plus minus. Jadi misalnya saya memutuskan A, apa konsekuensinya, B konsekuensinya. Jadi tidak sekedar A, B, tapi harus konsekuensinya kita bahas. Begitu ada titik temu baru kami sampaikan di Dewan Guru. Jadi semua yang nguyung, bahasanya sejawanya itu mendukung program yang kami terapkan. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya itu nyambung dengan jawaban yang tadi saya. Langkah-langkahnya biasanya saya kalau ada program, jelas saya itu sering tadi, jadi persepsi hubungan kepala sekolah dan guru itu sebetulnya saya buat mitra. Saya udah biasa ke ruang guru, ngobrol dengan ruang guru. Jadi saya membuat dua jalur di hubungan guru, adalah hubungan formal dan informal. Formal melalui rapat tim kecil, melalui rapat dewan guru. Yang informal saya biasa kadang saya ke ruang UKS dengan Bapak Ibu BK kesiswaan, ke ruang guru saya biasa jalan jagong. Jadi jagong ngobrol aja. Nah, ini kan untuk mencarikan suasana. Jadi itu jadi strategi yang saya terapkan terkait dengan langkahnya tadi. Jadi sebelum saya memutuskan, saya biasanya merancang dengan tim kecil, bisa jadi guru senior, wakil kepala sekolah, dan urusan untuk membahas ini. Jadi di saat nanti di forumnya lebih besar itu lebih efektif dan lebih tepat sasaran, biasanya tidak melebar kemana-mana. Oke, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Menurut saya ini nyata untuk yang lebih efektif dengan komunikasi. Menurut saya komunikasi ini sumber pemecahan dilema etika. Dengan komunikasi yang baik, menyampaikan dengan baik, itu akan bisa diterima dan itu mudah untuk memutuskan. Jadi komunikasi kuncinya. Oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kami punya dua jalur. Yang pertama itu insidental dan terjadwal. Yang terjadwal itu tiap hari Sabtu. Hari Sabtu siang sebelum zuhur berjamaah kami membahas dengan tadi namanya forum kasmaran.
Jadi forum kasmaran kami membahas Bapak Ibu guru, unek-uneknya disampaikan. Jadi ini unek-unek yang pembahasan tadi bukan lagi menghakimi, tapi ada unek-unek disampaikan. Jadi Bapak Ibu guru menyampaikan sudah biasa. Oh, ada informasi masalah seperti ini kita bahas. Jadi terjadwal. Yang tadi kalau insidental di saat ada masalah yang harus diselesaikan cepat, harus kita ambil cepat. Jadi lihat situasi dan kondisi. Selanjutnya Bapak, ini adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor yang mempermudah menurut kami seperti yang saya sampaikan tadi, dengan penyampaian komunikasi yang baik. Bahasanya kalau kita orang Jawa itu ngomong ke wong, menyampaikan itu mudah. Itu real kami hadapi di SMP 3 Pamutan. Jadi ada dilema seperti apa, itu kita komunikasikan, akhirnya terjadi win-win solution. Sudah biasa di SMP 3 Pamutan. Bapak Ibu guru juga nyaman, saya juga sebagai top leader, sebagai manajer juga nyaman. Jadi itu. Selanjutnya yang terakhir Bapak, ini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik yaitu yang pertama, dengan komunikasi yang baik kita sampaikan dengan semua pihak, itu akan menghasilkan keputusan yang tepat, yang baik ya. Yang berikutnya dengan penyusunan perencanaan yang baik itu pun juga itu akan mendapatkan hasil yang optimal juga.